Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Arif Wulandari. Kalian bisa menyebut dengan sebutan Bulan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, pada subtema ketiga, yaitu menyayangi tumbuhan. Bagaimana, kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Disimak baik-baik ya. Untuk materi yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar mengenai wawancara. Jadi, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Anak-anak, tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang dipercaya. Coba kalian perhatikan, berikut ini merupakan tahap awal melakukan wawancara. Nah, yang pertama yaitu menentukan tema, yang kedua menentukan narasumber, dan yang ketiga menulis daftar pertanyaan berdasarkan tema yang sudah dipilih. Dalam pertanyaan wawancara ini bisa menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini ibu memiliki teks bacaan yang berjudul Menanam Tanaman Kaktus. Coba kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Setelah ini kalian bisa menuliskan langkah-langkah menanam tanaman kaktus berdasarkan teks bacaan yang tadi. Nah, ini ibu beri contoh ya langkah-langkah menanam tanaman kaktus. Yang pertama yaitu sediakan pot berukuran sedang yang diisi dengan batu kerikil. Kemudian letakkan tanah di atas kerikil tersebut dan ratakan. Nah, setelah ini kalian bisa melengkapi langkah selanjutnya berdasarkan teks mengenai menanam tanaman kaktus tadi ya. Anak-anak, kalian masih ingat bukan mengenai pengertian wawancara? Ya, jadi wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, dalam wawancara bisa menggunakan kata tanya berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut merupakan teks percakapan antara Siti dan Lani mengenai membuat dan merawat tanaman gantung. Silakan anak-anak cermati dan baca dengan seksama ya. Nah, percakapan antara Siti dan Lani apabila disimpulkan ke dalam hasil wawancara menjadi seperti berikut ini. Berikutnya, kita akan belajar mengenai daftar pertanyaan untuk wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Nah, pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan kata tanya. Berikut ini merupakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa
apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Serta kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Nah, yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Perhatikan teks hasil wawancara berikut ini mengenai hutan bakau. Nah, contoh membuat pertanyaan dari bacaan hasil wawancara di atas seperti pertanyaannya, di mana hutan bakau tumbuh? Nah, untuk jawaban pertanyaan di mana hutan bakau tumbuh terdapat pada teks bacaan di atas. Jawabannya yaitu hutan bakau tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai. Selanjutnya kita akan belajar pada muatan matematika materi garis bilangan. Nah, kalian perhatikan pada gambar yang ada di tayangan. Gambar di atas merupakan gambar garis bilangan. Pada garis bilangan, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Untuk urutan bilangan pada garis bilangan menunjukkan semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Setelah anak-anak paham mengenai apa itu garis bilangan, kita akan belajar penjumlahan pada garis bilangan. Penjumlahan pada garis bilangan dihitung dengan cara membuat garis dengan dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai dengan bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Nah, berikut ini merupakan contoh penjumlahan pada garis bilangan. Tentukanlah hasil dari 5 ditambah 3 dengan menggunakan garis bilangan. Langkah yang pertama yaitu kita buat garis bilangan dengan bilangan awal 0. Kemudian kita melangkah dari titik 0 ke kanan 5 satuan. Coba anak-anak perhatikan pada garis yang ada huruf A warna oranye. Kemudian kita melangkah lagi ke kanan 3 satuan. Coba anak-anak perhatikan pada garis B. Kemudian kita hitung jumlah langkah dari titik 0 hingga titik akhir. Jumlah langkah tersebut menunjukkan bilangan 8. Coba anak-anak perhatikan yang ada huruf C. Nah, jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Apabila digambarkan menggunakan garis bilangan, kalian perhatikan gambar di samping ya. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Selanjutnya kita akan belajar muatan SPDP pada materi membuat motif hias tumbuhan. Nah, pada kain batik terdapat motif hias. Batik setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk gambar dekoratif. Jadi anak-anak, gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, maupun alam. Kalian perhatikan motif hias pada kain batik berikut ini ya. Untuk gambar yang sebelah kiri merupakan batik kawung yang menggunakan bentuk geometris. Untuk gambar yang sebelah kanan merupakan batik tulis lasem
yang memiliki ciri khas motif berbentuk tumbuhan dan bunga. Nah, dalam membuat motif hias pada batik digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, agar terlihat menarik, bisa kita tambahkan kombinasi warna. Nah, gambar yang ada di tayangan merupakan gambar contoh sketsa motif hias berbentuk tumbuhan. Selanjutnya yaitu hiasan dekoratif motif tumbuhan. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan pada kertas atau media lain dengan pola atau motif tertentu. Kebanyakan gambar dekoratif berbentuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Gambar dekoratif ini dapat digunakan sebagai hiasan tepi, hiasan bidang, maupun hiasan benda. Selanjutnya kita akan belajar mengenai muatan PPKN tentang perbedaan peran anggota keluarga. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, sebuah keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi anak-anak setiap anggota keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan ibu bertanggung jawab mengurus semua keperluan rumah tangga. Jadi kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Nah, sedangkan kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah, seperti membantu ibu, menyiram tanaman, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai yang pertama yaitu wawancara, yang kedua mengenai garis bilangan, serta penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kita sudah belajar mengenai motif hias dekoratif berbentuk tumbuhan, serta kita sudah belajar mengenai peran anggota masing-masing keluarga. Setelah ini ibu akan mengirimkan tugas melalui WhatsApp group. Silahkan anak-anak mengerjakan. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Sekian dari ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.